Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Di pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-13. Demikian tertulis. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Saudara yang terkasih, di masa-masa COVID yang telah kita lewati bersama, tanpa sadar telah mengakrabkan kita dengan satu kosakata, yaitu karantina. Karantina adalah tindakan memisahkan diri dari orang lain. Karantina dapat menjadi sebuah langkah positif agar penyakit menular seperti COVID tidak tertular kepada yang lain, dan demi melindungi nyawa serta kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Saudara, dalam kehidupan sebagai manusia, sesungguhnya penyakit menular bukanlah hanya terkait dengan masalah kesehatan fisik. Spiritualitas, mental, dan rohani kita pun sangat rentan terserang penyakit dan bisa menularkan kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Virus spiritualitas, mental, dan rohani kita dapat berwujud keraguan-raguan, bimbang, takut, cemas, benci, dendam, pesimis, iri hati, kesombongan, dan lain sebagainya yang dapat ditularkan kepada orang lain. Contoh sederhananya, apabila kita hari ini ceria dan penuh senyum, maka orang-orang yang ada di sekitar kita akan terbawa dalam suasana senang. Tetapi sebaliknya, jika kita hari ini dipenuhi dengan cemberut, marah-marah, dapat dipastikan orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan tertular dengan suasana hati yang rusak. Saudara, jika kita sepakat bahwa penyakit menular bukan hanya terkait dengan fisik, tetapi juga terkait masalah mental dan spiritualitas, maka yang perlu kita lakukan adalah karantina jiwa. Karantina jiwa ini bertujuan agar kita tidak menyebar hal-hal negatif, melainkan kita menyebarkan hal-hal yang bersifat konstruktif, positif, dan menghadirkan damai sejahtera. Saudara, karantina jiwa semacam ini dilakukan juga oleh para murid Yesus. Murid-murid yang melewati berbagai pergumulan bersama dengan Yesus, mereka tentu mengalami banyak guncangan. Ada ketakjuban ketika mereka melihat Yesus mengajar dan melakukan mukjizat. Sampai-sampai mereka memiliki harapan bahwa Yesus memulihkan kembali kejayaan kerajaan Israel seperti di zaman Daud. Namun mereka juga sempat tenggelam dalam kecewa dan takut yang luar biasa ketika sang guru itu ditangkap, dihakimi, disiksa, disalibkan, dan mati. Pengalaman yang mereka alami ini bukan main-main. Sempat mereka terbawa dengan mimpi lama bersama dengan Yesus setelah kebangkitan, seolah-olah harapan untuk bisa meraih kejayaan Daud itu dapat terwujud. Namun kini Yesus kembali terangkat ke surga. Pengalaman demi pengalaman ini membuat mereka mutlak membutuhkan karantina jiwa, agar mereka tidak menyebarkan hal yang negatif, melainkan hal yang positif. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 13a diceritakan, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Kepulangan dari kota yang dimaksud adalah setelah usainya Yesus terangkat ke sorga di Betania. Para murid diminta oleh Yesus untuk tetap tinggal di kota Yerusalem
sampai mereka diperlengkapi oleh kuasa dari Yang Maha Tinggi. Dan di ruang atas itu mereka mengunci diri persis karantina. Benar, untuk beberapa hari mereka mengisolasi dan menarik diri. Hal ini bukanlah berarti mereka tidak peduli dengan hiruk-pikuk orang banyak saat itu. Karantina yang dilakukan oleh para murid bagai anak panah yang ditempatkan di busur, lalu ditarik terlebih dahulu oleh sang pemanah sebelum mengenai sasaran. Mereka berkumpul di ruang atas untuk memulai babak baru dari panggilan mereka sebagai murid-murid Yesus. Ruang atas rumah bukan lagi tempat persembunyian bagi mereka, melainkan sengaja dipilih untuk menjernihkan niat mereka dalam meneruskan misi sang guru. Apa yang terjadi saat itu? Mereka berusaha menemukan kejernihan dalam hening. Dalam hening, para murid dihantar untuk memasuki ketenangan dan tidak terganggu oleh pengalaman atau paparan emosi, rasa sakit dan takut yang mungkin pernah membekas di alam bawah sadar mereka. Di ruang atas rumah itu mereka mempersiapkan hati nurani bagi kediaman Roh Kudus. Keheninganlah yang menolong para murid untuk tidak gelisah karena ambisi mereka untuk memulihkan kerajaan Israel tidak terwujud. Hening menolong mereka untuk melihat bahwa meneruskan misi Yesus menghadirkan kerajaan Allah adalah jauh lebih utama ketimbang mengembalikan tahta kerajaan Daud. Saudara, dalam karantina jiwa, para murid bertekun di dalam doa. Doa yang bukan lagi seperti anak kecil yang merengek agar ibunya memberi mainan. Bukan, melainkan doa yang membuat mereka menjadi tenang. Doa yang menyediakan telinga untuk mendengar kehendak Bapa. Doa yang menolong mereka menyiapkan diri agar Roh Kudus berkarya melalui mereka. Saudara, apa yang dilakukan oleh para murid bersama Yesus menjadi tradisi dalam gereja saat ini hingga saat ini. Gereja mengajak umat berdoa, merenung, bersekutu, dan memurnikan kembali motivasi diri dalam hal mengikut Yesus. Disinilah jiwa kita di karantina untuk sebuah tujuan luhur, bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, menyebarkan virus positif, damai sejahtera, dan nilai-nilai kerajaan Allah. Karena itu jangan lupa dan jangan lalai untuk mengambil waktu hening demi kehidupan yang memancarkan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah yang Tuhan izinkan bagi kami. Kami bersyukur untuk senafas kehidupan yang Tuhan izinkan ada di dalam diri kami. Dan saat ini kami bersyukur memiliki waktu hening bersama dengan Engkau. Jernihkan pikiran dan hati kami, agar sepanjang hari ini dan hari-hari berikutnya kami melangkah dalam kejernihan motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan dan melayani sesama. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dengan sungguh. Amin.